Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim 4. Ada Ricky Weli Hidayat dengan NPM 1803053. Lalu ada Budik dengan NPM 1903076. Selanjutnya ada Aini Fauziah dengan NPM 2003026. Lalu ada Lisna Yulianti dengan NPM 2003033. Dan yang terakhir ada Hendriana dengan NPM 2003077. Di sini kami akan menjelaskan secara lebih sederhana mengenai software yang digunakan untuk simulasi sistem, yaitu software ProModel. Kalian bisa kunjungi website ProModel di www.promodel.com. Kalian juga bisa dilihat di situ untuk penjelasan lebih detailnya. Namun kami akan menjelaskan secara lebih sederhana di sini. Definisi yang pertama, mari kita kenal definisinya terlebih dahulu. ProModel itu sebagai tool atau alat bantu simulasi berbasis Windows yang digunakan untuk mensimulasikan dan menganalisis sistem. Definisi yang kedua yaitu sebagai kombinasi. Kombinasi yang sempurna antara kemudahan pemakaian kecanggihan serta kefleksibilitasan yang lengkap untuk membantu model dengan menggambarkan beberapa animasi dan merealisasikan animasi tersebut di dalamnya sehingga terlihat lebih menarik. Definisi yang ketiga, ProModel sendiri diartikan sebagai teknologi karena menggunakan komputer, yaitu merencanakan, merancang, dan mengembangkan proses-proses manufaktur. Bisa logistik, atau operasi lainnya seperti antrian di bank, yang baru maupun yang sudah ada di sistem. Di sini juga dikatakan bahwa ProModel memudahkan untuk menirukan nyata secara akurat, termasuk variabilitas dan interdependensi untuk membantu membuat analisis prediktif pada potensi yang berubah-ubah. Namun, ada hal-hal yang perlu diperhatikan untuk membuat suatu sistem, yaitu bagaimana sistem beroperasi dan bagaimana kerja resource, serta jalannya lintasan kerja sistem. Dalam ProModel, selama simulasi berlangsung, dapat dimintai analisis dari kegiatan yang sedang berlangsung, dan hasilnya akan ditampilkan dalam tabel atau grafik untuk memudahkan dianalisis. Dalam memodelkan suatu sistem, ProModel dapat digunakan sebagai salah satu simulasi sistem aplikasi, sehingga perilaku sistem ini dapat dipelajari dan dianalisis. Seperti di awal sudah disepakati bahwa model sederhana di dalamnya terdiri dari input, proses, dan output. Nah, di dalam prosesnya terdiri dari beberapa aktivitas dan sumber daya untuk mendukung proses itu terjadi. Kemudian ada kontrol atau pengendalian di dalam suatu proses, namun harus dibatasi juga sistemnya dan dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Yang pertama akan dibahas adalah tahapan simulasi dengan ProModel. Apa saja tahapan-tahapannya? Yang kedua, kita akan masuk ke elemen-elemen dasar ProModel. Oke, kita masuk ke tahapan simulasi ProModel. Yang pertama, merencanakan sistem. Lalu yang kedua, setelah kita merencanakan sistem, yang akan dianalisis, kita mendefinisikan sistem. Kemudian, mensimulasikan model, kemudian menganalisis output. Kemudian, melakukan eksperimen dengan model merubah replika. Dan yang terakhir, membuat laporan dari hasil simulasi tersebut. Elemen-elemen dasar ProModel itu ada elemen entities, path network, resources, processing, source and break, rival, cost, general information. Kita lihat location. Kita klik location. Menggambar lokasinya, beberapa proses serta beberapa aktivitas lainnya yang bisa ditentukan di lokasi ini. Entities adalah sesuatu yang bergerak dalam sistem. Apapun yang diproses dalam sistem dalam suatu sistem, bisa penumpang, bisa nasabah, bisa produk. Nah, itu termasuk entities. Path network.
Kalau yang ini digunakan untuk menentukan arah dan jalur yang ditempuh oleh resource atau entitas ketika bergerak dari suatu lokasi ke satu lokasi yang lain. Resource, sumber daya yang digunakan untuk melakukan operasi tertentu dalam kinerja suatu sistem. Misalnya, entitas tadi dibawa oleh operator dan operator ini disebut resource. Processing, operasi yang dilakukan dalam location bisa dikatakan aktivitas dari satu tempat ke tempat lain pergerakannya. Rival, nah, waktu entitas masuk ke sistem, jadi masuknya mulai dari stasiun mana misalkan stasiun 1, 2, ataupun 3. Soft and break, untuk menentukan waktu kerja dan waktu istirahat untuk lokasi dalam research yang biasanya disimpan dalam bentuk mingguan. General information, yang ini untuk menspesifikasikan informasi dasar dari suatu model termasuk nama model, satuan waktu, dan satuan jarak. Jadi di general information ini nantinya akan menyuruh kita untuk memberikan informasi data apa yang akan kita buat. Misalnya sistem antrian loket bank. Kos ini bicara mengenai tentang lokasi entity secara simulasi dijalankan, dan laporannya secara umum terdiri dari location costing, yaitu biaya-biaya yang akan dialokasikan tersebut selama sistem berlangsung. Resort costing, yaitu biasanya biaya yang dikeluarkan menggunakan operation, dan biaya ketiga yang terakhir yaitu adalah entities costing, biaya yang dihasilkan dari setiap entities dalam sistem. Elemen-elemen utama yang wajib kita ketahui ada location, entities, arrival, processing, dan resource. Dari mulai entity yang datang sampai entity yang keluar akan melakukan proses ini ya, atau elemen-elemen ini. Oke, kita buka software per model. Lalu akan muncul tampilan seperti ini yang memberikan beberapa informasi mengenai pro model. Di sini juga terlihat bahwa batasan dari pro models itu ada 20 location, 8 entity type, 8 research type, 5 atribut, dan 15 RTI parameter. Setelah itu, oke. Lalu akan muncul beberapa mode untuk pro model. Kita tinggal pilih mau yang mana. Setelah itu langsung kita close aja. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Ada file, views, build, simulation, output, dan tools. Nah, build seperti yang tadi dijelaskan ada location, entity, part network, research, dan lain-lain. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan mengenai pro model. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.